Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tonton video tentang kasus Carok yang kemarin sempat viral di Bangkalan, Madura. Ini ceritanya 2 orang melawan 10 orang dan yang terbunuh dari kubu lawan itu ada 4 orang. Dan ini bukan tradisi Madura ya, bukan tradisi Madura yang perlu dilestarikan. Ini hanya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang tidak memakai akal sehatnya menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini bukanlah tradisi dari orang Madura, karena Madura itu banyak santri-santrinya, banyak orang yang berilmu, paham agama. Jadi ini hanyalah oknum, ya kemungkinan karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berbicara saja. Jadi bagaimana menyikapi hukum terjadinya carok atau saling membunuh di antara 2 orang atau lebih menurut pandangan agama Islam. Di suatu keterangan ada hadis yang kurang lebihnya berbunyi al-qatil wal maqtul finnar. Kemudian kita lihat langsung ibarat yang mengatakan seperti itu, kemudian kita kaji. Nah, di sini ada keterangan di dalam kitab Faidul Qadir kalau nggak keliru ini, yaitu hadis ke-485 yang berbunyi idal taqul muslimani bisayfaihima faqatala ahaduhuma sahibahu. Jadi ketika ada 2 orang muslim berhadapan-hadapan dengan membawa pedang, membawa senjata misalnya celurit atau apalah, faqatala ahaduhuma sahibahu. Ya, sahabat bukan diartikan dengan teman ya, tapi kemudian salah satu di antara orang yang berhadapan ini membunuh lawannya. Fal qatil wal maqtul finnar. Jadi dalam hadis ini divonis dengan yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berhak masuk neraka. Seperti itu. Kemudian, bentar. Qila ya Rasulullah. Kemudian ada yang protes. Ya Rasulullah, hadal qatilu. Qila ya Rasulullah, hadal qatilu. Kalau yang membunuh ini jelas ya, jelas-jelas dolim. Karena merenggut nyawa seseorang. Wa balul maktul. Tapi kalau yang terbunuh, itu salahnya apa ya Rasulullah? Jadi ada yang memprotes, ada yang mengkritik Rasulullah. Bahwasanya yang terbunuh dan yang membunuh ini sama-sama masuk neraka. Sama-sama berhak masuk neraka. Tapi mengapa dengan yang terbunuh? Padahal yang terbunuh ini kan nggak sampai membunuh juga. Dalam artian ya secara hukum akli berdasarkan akal sepintas orang yang terbunuh ini kan yang terdolimi, bukan yang membunuh yang mendolimi, tapi yang terbunuh adalah orang yang terdolimi. Ini lantas bagaimana Rasulullah? Apa kesalahannya? Qala kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh ini juga sama-sama ingin membunuh. Lah keinginan untuk membunuh inilah sudah dianggap atau dicatat sebagai membunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cek keterangan selanjutnya yang di bawah syarahnya. Yaitu idal taqo al muslimani bisayfaihima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maqtulu finnar. Ini faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatil wal maqtul finnar. Di sini jelas sekali bahwasanya yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama berhak masuk neraka. Idza kana qitaluhuma ala adawah idza kana qitaluhuma ala adawatin dunyawiyah. Jadi ketika peperangan atau pertarungannya ini hanya berurusan duniawi saja. Au talabi milkin atau merebut hak kepemilikan wanahwi dan sebagainya. Tapi kalau urusan agama beda lagi ya. Wa makna finnar anna haqqahuma ayyakuna fiha. Jadi yang dimasukkan dalam neraka itu bukan langsung masuk neraka, tidak, tapi maksud dalam finnar itu yang berhak masuk neraka. Jadi bisa saja Allah mengampuninya. Ayyakuna fiha, kedua-duanya berhak masuk, ada di dalam neraka. Wa qad ya'fullah, tapi kadang-kadang Allah mengampuni dosa kedua-duanya. Jadi Allah itu memiliki hak prerogatif bisa mengampuni siapa saja, entah itu memiliki kesalahan besar ataupun kecil. Makanya di sini meskipun kedua-duanya memiliki kesalahan besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenggut nyawa orang lain, bisa saja Allah masih mengampuninya. Tapi dengan catatan-catatan ya. Qila ay qala Abu Bakrah. Ini yang memprotes ini Abu Bakrah.
rawihi yang meriwayatkan lammas taqraba dzalika min jihati ta'adami ta'addil maktul. Jadi ketika beliau Abi Bakrah ini merasa ada yang aneh, kenapa kok yang terbunuh kok juga diancam dengan vonis neraka, padahal mereka yang terdolimi, yang terbunuh yang terdolimi, yang tersakiti lah, yang terlukai. Adami ta'addil maktul. Jadi kesalahannya apa seperti itu. Ya Rasulullah hadal qatil. Kalau yang membunuh jelas yastahiqun nar, berhak untuk masuk neraka. Tapi apa kesalahan dari orang yang terbunuh? Fama balul maktul. Ai fama dambuhu, apa kesalahannya? Apa dosanya? Hatta yakunu fiha. Hatta yakuna fiha. Sehingga dia berhak dimasukkan ke neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu al-maktul kana harisan ala qatli sahibihi. Jadi orang yang terbunuh ini juga memiliki keinginan hasrat untuk membunuh lawan yang membunuh. Ya karena mungkin kalah keterampilan dan cara bertarungnya, sehingga sebelum dia sempat membunuh dia terbunuh duluan. Seperti itu. Innahu kana harisun ala qatli sahibihi ay jaziman bidzalika musammiman alaihi halal muqatalah. Jadi memang benar-benar berhasrat, ada keinginan untuk membunuh kepada lawannya seperti itu. Jadi karena memang kemungkinan kalah keterampilan atau kalah kebal, sehingga ya terbunuh duluan. Falam yakdir ala tamfidihi. Sebenarnya punya keinginan, cuman nggak bisa merealisasikan karena kalah keterampilan dan sebagainya. Kama qadara sahibuhu sahibu al-qatilah al-qatilu. Sebagaimana kemampunya orang yang membunuh, yaitu al-qatil yang membunuh. Jadi seperti lawannya merealisasikan, mampunya lawannya merealisasikan pembunuhan itu. Jadi sebenarnya sama-sama ingin merealisasikan pembunuhan, cuman gara-gara kalah keterampilan dan sebagainya sehingga tidak terjadi, malah mati duluan seperti itu. Fal qatilu yu'adzabu 'alal qital. Kalau yang membunuh ini disiksa dengan dua dosa. Yang pertama karena dia sengaja atau berkeinginan untuk bertarung, saling membunuh, wal qatli, dan diancam dengan dosa karena sebab membunuh. Sedangkan wal maktul yu'adzabu 'alal qital. Sedangkan yang terbunuh ini disiksa ya karena sebab melakukan pertarungan saja. Jadi bukan karena sebab membunuhnya dia, tapi disebabkan karena dia melakukan pertarungan. Kemudian fakullu minhuma dzalimun muta'addin. Jadi kedua-duanya sama-sama zalim. Wala yalzamu min kaunihima finnar. Jadi mesti kedua-duanya berhak masuk neraka. Kaunuhuma fi rutbatin wahidatin. Fal qatilu yu'adzabu 'alal qital wal qatli wal maqtul yu'adzabu 'alal qital faqat. Wa afada qauluhu harisun annal azima. Ini sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi haris, yaitu annal azim, bahwasanya orang yang berkeinginan atau memiliki niat tujuan alal maksiyah. Jadi orang yang bertujuan melakukan maksiyah, maka dia berdosa dengan niat tersebut. Wa anna kullam minhuma ala qasti kana qastuhu al-qatlah. Jadi tiap-tiap satuan dari kedua orang yang melakukan pertarungan ini sama-sama memiliki tujuan untuk membunuh. Kama taqarrara la ad-daf'a. Jadi dianggap sama-sama memiliki tujuan membunuh, tidak memiliki tujuan untuk membela diri. An-nafsihi, membela diri ya maksudnya. Kalau qasada ahaduhuma ad-daf'a. Nah, seandainya nanti dalam pertengahan pertarungan ada yang ingat Allah Subhanahu wa taala, ada ingat misalnya salah satunya santri misalnya ingat kalau membunuh itu berdosa, atau ketika terbunuh juga masuk neraka misalnya. Jadi saat tengah pertarungan dia berubah pikiran sehingga mengubah niatnya. Jadi dia sudah tidak niat atau tidak bertujuan untuk membunuh lagi, tapi itu bertujuan untuk membela diri. Falam yandafi illa biqatlihi, cuman tidak bisa menghindar karena sudah terjadi pertarungannya. Enggak bisa menghindar, enggak bisa mengelak. Kalau saya tidak memakai senjata saya akan terbunuh misalnya. Tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuh. Jadi, kalau tidak terbunuh ya membunuh seperti itu. Jadi nggak ada jalan lain kecuali dengan membunuh. Cuman nggak ada tujuan untuk membunuh. Sudah sadar dia. Sudah sadar dan tahu bahwasanya membunuh itu dosa dan posisinya berhak mendapatkan neraka misalnya. Faqatalah. Kemudian ternyata dia
merealisasikan pembunuhan itu, hadaral maktul, maka yang rugi adalah yang terbunuh, bukan yang membunuh. Karena kenapa? Kalau yang membunuh dianggap ad-daf'ah, dianggap dia hanya membela diri, sedangkan yang terbunuh sudah jelas-jelas melakukan pembunuhan. Seperti itu. Jadi yang rugi adalah orang yang terbunuh. Wa kharaja biqaulina bila ta'wilin. Oh, ini udah beda ya, berbeda dengan pembunuhan yang tidak memerlukan takwil, seperti kasusnya peperangan pertarungan antara Sayyidina Ali dengan Tolhah Pak, ini tulisannya. Ya, intinya seperti ini, di antara kedua belah pihak, antara yang mati dan yang membunuh, antara korban dengan pelaku, ini kalau saya tidak bisa mengklaim kedua-duanya masuk neraka, tidak bisa ya, karena bisa saja Allah mengampuni dosa keduanya. Bisa jadi Hasan yang membunuh ini ketika saat tengah pertarungan, memang dari rumahnya memang niat membunuh ya, tapi bisa jadi Hasan ini ketika nyampe tengah arena, dia ada tujuan tidak ingin membunuh. Karena Hasan ini mungkin sadar bahwasanya membunuh itu dosa, misalnya. Ini kan seandainya saja. Misalnya Hasan ini sadar di tengah pertarungan dan tidak bisa menghindar kecuali dengan membunuh. Misalnya, kalau tidak membunuh dia akan terbunuh. Maka niat Hasan yang tidak ada tujuan membunuh ini, hanya tujuan membela diri, ini dianggap tidak berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dalam kategori ma'dunan fi syar'i. Jadi syariat mendapatkan legalitas dari syariat untuk membunuh, karena memang membela diri itu kan dilegalisasi oleh syariat. Jadi kalau dalam keadaan terdesak, membunuh karena tujuan membela diri kan dapat dispensasi dari syariat, yaitu diperbolehkan membunuh dengan tujuan membela diri. Ya, kemungkinan seperti itu, atau kedua-duanya. Misalnya yang terbunuh, yang keempat orang ini tujuannya membela diri karena sudah terjadi pertarungan, nggak bisa menghindar, akhirnya berusaha juga membunuh. Cuman karena kalah keterampilan, akhirnya mereka mati. Dan matinya ini bukan mati karena dalam keadaan berkeinginan untuk membunuh sang pembunuh, tapi karena sudah terdesak, sehingga tetap melawan, dan akhirnya karena kalah keterampilan, akhirnya terbunuh. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, tidak dianggap sebagai seorang yang ingin membunuh, karena tujuan karena finnar ini ya ilatnya karena ada tujuan membunuh. Ini makanya di sini di dalam hadis ini innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Jadi harisnya itu sudah hilang karena ada kesadaran saat dia melakukan pertarungan seperti itu. Ya mungkin seperti ini saja tanggapan dari saya menyikapi terjadinya carok di Bangkalan, dan ini sangat kepada pihak pemerintah dan kepada tokoh agama untuk mengantisipasi terjadinya carok dan sebagainya. Cobalah kepada pihak pemerintah untuk untuk benar-benar melarang ya sebuah tindakan berat membawa sajam misalnya. Ya kalau bisa di rumah-rumahnya warga itu, atau penjual-penjual senjata tajam ini ya dibatasi seperti itu. Atau para kiai memberikan kajian-kajian betapa pentingnya menjalin persaudaraan, bukan permusuhan misalnya. Alhamdulillah kalau di sini di Pamekasan ya, saya tinggal di Pamekasan, meskipun saya bukan asli orang sini. Alhamdulillah di sini warganya insya Allah sudah mulai pada sadar bahwasanya kalau kita mau bersaing ya bersaing dalam keilmuan atau dalam urusan yang nyaman-nyaman lah. Intinya bersaing dalam urusan mencari materi, seperti itu, mencari uang dan sebagainya. Tapi dengan catatan mencari uang ya bertujuan untuk memperjuangkan atau menaikkan ekonomi umat Islam misalnya, bukan hanya dalam urusan pribadi. Ya, kalau seperti itu saya juga tidak menganjurkan, karena kita hidup dunia ini sebentar, sehingga kita harus mengikuti sabda Rasulullah, tarkuma layanihi, jadi tinggalkan yang sia-sia. Sedangkan hanya mengumpulkan harta dunia itu hanyalah hal yang sia-sia, kecuali harta dunianya mau digunakan untuk ibadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala.